Halo Sobat Argumen, kembali lagi di salah satu segmen dari Argumen, yaitu Sudut Pandang, di mana di segmen ini kita akan membahas berita yang tersebar di masyarakat, lalu kita akan memberikan sudut pandang versi argumen. Jadi beberapa hari terakhir ada berita terkait seorang mantan Menpora yang bernama Zainuddin Amali itu diangkat menjadi komisaris Bank Mandiri. Nah, berita ini dilansir atau diambil dari CNBC Indonesia dengan judul mantan Menpora Zainuddin Amali jadi komisaris Bank Mandiri. Nah, gimana nih Mas Niko sama Mas Irwan untuk menanggapi berita ini? Karena kan mereka ini teman sejawat ya, menteri kita ini, Menteri BUMN dan juga menjadi ketua PSSI. Di jabatan yang sama yaitu di PSSI ada temannya yang diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN. Nah, yaitu komisaris Bank Mandiri. Nah, gimana nih sudut pandangnya? Memang kalau kita sepintas baca ya beritanya, kalau misalnya kita nih tiba-tiba lagi scroll nih, terus tiba-tiba ada berita kayak gitu kan, pasti kaget kan? Kaget. Nah, pertama kalau saya sendiri ya, apalagi saya itu mereka gini, ini kan di PSSI kemarin lagi berseteru ya, istilahnya lagi memperebutkan jabatan ketua PSSI. Tiba-tiba ini ada lagi berita berkompetisi lah untuk jadi orang pembesar lah di PSSI kan. Tiba-tiba ada berita diangkat jadi komisaris di salah satu BUMN. Kalau saya sendiri, pertama kalau saya lihat pasti pikirannya itu ini emang nggak ada yang lain kah? Iya. Nggak ada yang lain kah orang? Sekian banyak orang. Memang circle-nya menteri ini apakah memang sesempit itu atau memang tidak ada tim khusus untuk misalnya kayak gini kan? Itu kan apa namanya jabatan strategis ya? Strategi di sebuah perusahaan. Nah, kita tidak usah sebut berapa gajinya lah ya, kita cari tahu lah. Intinya itu kan jabatan strategis. Tentunya kan harusnya orang-orangnya juga kan berarti orang-orang yang harusnya apa sih istilahnya itu kalau proper test lah, memenuhi proper test adalah anunya apa namanya istilahnya itu standar khususnya untuk menjabat sebuah komisaris gitu. Nah kalau misalkan kita runut dari awal pemilihan PSSI, yang kita dengar kan namanya kan itu aja. Ini kok tiba-tiba jadi ini kan akan jadi pertanyaan sebenarnya. Mungkin Pak Erick Thohir mungkin punya penilaian khusus tentang Zainuddin Amali, kayak kita tidak tahu sih soal itu. Mungkin beliau mungkin punya kredibilitas untuk mengurus sebuah instansi yang besar seperti itu. Mungkin bisa saja, tapi kalau kita masyarakat umum yang melihatnya kan tentu mikirnya kok circle-nya kok sempit betul. Apakah memang tidak ada yang lebih layak lagi, maksudnya tidak ada orang yang kayak Zainuddin Amali yang lain untuk menempati posisi itu. Gitu. Kalau Mas Niko gimana? Kalau saya sih lebih ke fokus sih ya. Jadi Pak Zainuddin Amali ini kan mantan Menpora. Beliau kemarin sempat saya baca mengundurkan diri jadi Menpora untuk fokus di PSSI. Nah, kan harusnya Pak Erick ini berpikir, oh Pak Zainuddin Amali ini mau fokus di PSSI. Nah, Pak Erick kan harusnya senang ya. Kalau ada anggotanya yang fokus. Jadi bisa memajukan PSSI yang lebih bagus. Sekarang kan PSSI kan kita tahu sendiri ya, tidak tahu arahnya mau kemana ya. Semua misalnya banyak diprotes sana sini. Kayak Liga 2 aja sempat dihentikan ya kemarin ya. Iya, dan memang berhenti sekarang. Masih berhenti sampai sekarang. Saracen atau tuh hasil Saracen kayaknya saya tidak update atau gimana hasilnya. Tidak lagi karena faktor klub Liga 2 sudah membubarkan diri dan sponsor tidak mau lagi. Tidak ada dananya. Lanjut yang tadi. Jadi Pak Zainuddin Amali ini pengen fokus, akhirnya dia mengundurkan diri dari Menpora ya. Iya. Jadi kalau saya jadi Pak Erick ya, menurut saya jangan dikasih jabatan lagi. Jadi ngapain suruh fokus di PSSI untuk membantu beliau agar PSSI lebih maju.
Tapi tidak tahu pendapat Pak Erik ini mungkin apakah karena faktor yang lain ya, kenapa milih Pak Zainuddin Amali jadi komisaris, ataupun saya juga berpikir apakah komisaris ini cuma nama doang, tidak ada kerjaannya. Atau ini jadi pertanyaannya juga ke Pak Zainuddin Amalinya, kenapa waktu dia mengeluarkan statement akan fokus di PSSI tapi menerima jabatan lagi gitu. Ya itu juga bisa jadi pertanyaan juga, cuma saya sih fokusnya di situ. Kenapa Pak Erik kan sebagai seorang ratu kalau dalam catur itu ya, bisa ngatur yang lain kan, lebih bijaksana. Ini Pak Zainuddin Amali mengundurkan diri Menpora untuk fokus di PSSI, jadi wakil PSSI bersama beliau majukan PSSI. Tiba-tiba ada berita diangkat jadi komisaris, termasuk komisaris yang baru di Bank Mandiri. Nah itu kan kalau orang awam berpikir kok jadi merangkap lagi, kenapa enggak di Menpora aja kalau gitu kan. Betul. Kalau bisa loh Pak Zainuddin Amali. Jadi pengorbanannya untuk mundur dari Kemenpora ini jadi sia-sia ya, karena akhirnya dia merangkap jabatan juga, akhirnya jadi komisaris sebuah BUMN sama jadi wakil ketua dari PSSI. Atau mungkin ini beban kerjanya mungkin saat menjabat dibandingkan jadi menteri dengan komisaris, mungkin beban kerjanya pas jadi menteri lebih berat. Tanggung jawab mungkin lebih besar. Kita tidak tahu ya, itu kira-kira aja ya. Karena di saat dia mundur dari sini, berarti kan dia melepas tanggung jawab yang banyak kan dari sini. Nanti ketika dia berani mengambil tanggung jawab lain, mungkin itu bebannya lebih sedikit ketimbang. Jadi dia mungkin masih mikir, masih bisa lah jalan beriringan nih antara mendampingi Pak Erik di PSSI dengan mengambil tanggung jawab di komisaris Bank Mandiri. Bisa jadi seperti itu. Cuman tetap jadi pertanyaan itu, emang tidak ada yang lain sekelas Zainuddin Amali di luar sana, atau di circle-nya Pak Erick Thohir? Mungkin kan kita tahu Pak Erick Thohir kan termasuk pengusaha lah ya, ternama lah di Indonesia. Akan luar negeri mungkin orang tahu lah nama beliau. Oke, jadi itu sobat argumen sudut pandang dari kami. Jadi memang ada hal-hal yang patut dipertanyakan ya. Mungkin masyarakat pada umumnya juga akan bertanya. Pertama, apakah tidak ada orang lain selain Pak Zainuddin Amali ini untuk menjabat posisi komisaris Bank Mandiri? Dan yang kedua, yang patut dipertanyakan adalah komitmen dari Pak Zainuddin Amali yang tadinya mengundurkan diri di Kementerian Menpora ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan menjadi salah satu orang yang punya jabatan di PSSI, tapi ternyata ada lagi jabatan barunya, yaitu menjadi seorang komisaris di salah satu BUMN. Oke, itu saja sudut pandang dari kami. Kalau kalian, apa sudut pandang kalian tentang berita ini? Komentar di bawah.